Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,57%. Dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,22% dan peningkatan volume sebesar 34,14% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 2,56%. Dengan harga 29.595 dan week tertinggi mencapai ke 30.000. Nah, apa yang terjadi yang membuat Bitcoin bisa mencapai ke angka tersebut ya? Kita akan bahas di belakang. Untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 2% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1.860. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 2,64% di angka 245,37. Sementara untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 1,72% di angka 69 sen. Lalu untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 1,63% di angka 0,07. Lalu untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 2%-an di angka 30 sen. Solana terjadi peningkatan sebesar 1,17% di angka $23.61. Dan yang terakhir Tron, dia meningkat sebesar 1%-an di angka 0,07. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link refleks di bawah dan mulai trade di Bybit. Dan selanjutnya kita masuk ke Economic Calendar. Seperti biasa kita ubah dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini sesuai dengan DCWT kemarin, kita akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah ADP Non-Farm Employment Change. Ini harapan kita adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi ya, karena lower than expected reading should be taken as negative negative average for the USD ya. Jadi kita yang lebih rendah daripada 188.000 ya. Itu untuk si ADP Non-Farm Employment Change. Untuk crude oil inventory seperti biasa harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Untuk besok juga ada beberapa data yang penting. Yang pertama akan keluar data dari US lagi-lagi ya. Itu adalah Initial Jobless Claim. Ini berhubungan langsung dengan kebijakan The Fed, really important. Lalu juga ada S&P Global US Services PMI. Dan juga akan keluar juga ISM Non-Manufacturing PMI. Itu untuk Economic Calendar ya. Selanjutnya kita akan geser ke news. Dan news ini datang dari Binance ya, di mana Binance ini sekarang sudah mulai operate lagi di Jepang. Tetapi seperti yang kita tahu 2 tahun sebelumnya, regulator Jepang ini sempat mewarn Binance ya karena operating di Jepang tanpa permission. Jadi semoga kali ini sesuai dengan regulasi Jepang. Karena seperti yang gue sudah sebut dari dulu ya, gue bukan anti regulasi. Yang gue nggak suka adalah regulasi nggak jelas seperti SEC ya. Regulasi seperti di US, seperti di Jepang, seperti di Jerman, gue pro ya. Tapi kalau kayak di US yang kayak preman gitu ya, gue nggak suka ya. Semoga Binance bisa mengikuti proses regulasinya dengan benar ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dan ini dia penyebab fundamentalnya Bitcoin rally dengan signifikan dan sempat ke 30.000. Nah, itu disebabkan oleh bukan Bitcoin, tapi Michael Saylor, yaitu CEO dari MicroStrategy yang membeli lagi 467 Bitcoin dengan harga sebesar 14,4 juta US dollars. Jadi bisa dibilang ini penyebab fundamentalnya ya, kenapa Bitcoin rally dengan cukup signifikan dalam 24 jam terakhir ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk TA kita bisa di sini ya, Bitcoin sekarang terjebak antara EMA 20 dan EMA 50.
Plus kalau kita lihat di sini weeknya itu mencapai ke 30.000 lebih 33 USD ya. Jadi masih ke reject oleh 29.000 dan juga EMA 20. Nah, PR kita hari ini apa? PR kita untuk Bitcoin pada hari ini otomatis berubah ya. Harapan gue dia bisa bertahan di atas dari EMA 50 atau di atas dari 29.499. Karena masih ada kemungkinan di sini kan short squeeze nih ya. Kenapa gua tahu short squeeze? Karena secara on chain-nya kita bisa lihat di sini tanggal 31 Juli ada peningkatan estimated leverage ratio. Nah, tanggal 1 Agustusnya harga naik dan harga Bitcoin bukan harga Bitcoin. Harga Bitcoin meningkat dan estimated leverage ratio-nya turun. Artinya ini adalah short squeeze ya. Karena leverage yang kemarin tiba-tiba turun ya, banyak yang kena likuidasi. Nah, masih ada kemungkinan terjadi kebalikannya ya. Yang di sini tuh otomatis terjadi overconfident dalam posisi short, tahunya kena liquid. Nah, sekarang bisa kebalikannya, overconfident posisi long malah kena liquid lagi. Nah, jadi PR besar nih untuk Bitcoin bisa mempertahankan MA50 dan 29.489 ya. Itu untuk di daily. Nah, untuk di weekly-nya untuk di weekly-nya kita geser ke sini. Bull support band kena sedikit ya kemarin. Jadi buat lo yang sudah nunggu-nunggu akhirnya dapat juga akumulasi di bull support band. Congratulations ya. Nah, harapan gue apa? Ya tentunya udah kena bull support band, kalau perlu sekarang rally pump sampai kalau bisa ke 32.000. Itu harapan gua ya. Bukan analisa tapi harapan gua. Ya analisanya kita harus lihat nanti bisa bertahan gak di atas dari support-support ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya dia berhasil menembus. Sorry, salah lihat itu. Itu BTC belum keganti ya. Berhasil sedikit menembus tapi belum daily close ya hari ini. Jadi masih ada harapan untuk indeks dolar kembali ke reject oleh 102,05 dan kembali daily close di bawah dari 102,05. Jadi PR untuk DXY pada hari ini nggak terlalu ribet ya. Harapan gue adalah indeks dolar bisa kembali daily close di bawah dari 102,05 ya. Dan kalau bisa harapan selanjutnya adalah membuat lower low ya, membuat lower low di sini, lower high, lower low, lower high dan seterusnya ya. Karena lagi-lagi korelasinya adalah korelasi negatif dengan risk on asset. Ya, Bitcoin hari ini rally karena memang ya ada si Sailor di sini ya, si Sailor Moon ya. Dia beli Bitcoin jadi dia nge-pump sendiri. Tetapi kalau kita di sini risk on asset seperti Nasdaq, S&P malah sedikit drop dalam 24 jam terakhir. Jadi lagi-lagi dia sedikit naik, ini drop ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya harapan kita itu adalah ini 102-nya kegeser sama gua kayaknya ya. Oke, kita tarik dulu ini 102 di sini ya. Sekitar sini. Oke. Yes, daerah sini. Oke. Nah, sekarang harapan bentar ini sedikit kurang ke bawah sedikit. Nah, di sini. Oke, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, kita akan langsung masuk ke buy limit. Oke, untuk Bitcoin kita bisa di sini dia berhasil reclaim MA50 dan 29.489. Ya, maka dari itu buy limit sedikit berubah ya. Untuk buy limit pertama sekarang jadi di MA50. Buy limit kedua jadi di 29.499 dan buy limit ketiga jadi di 28.587. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya, posisi short kita kemarin sudah kena target TP ya. Di sini retest 1, retest 2, target TP di 28.500 kena. Di sini juga kena, konservatif kena, agresif kena ya. Nah, untuk posisi longnya, kalau seandainya kan MA50 bisa bertahan di sini ya. Retest 1, retest 2 di sini. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 29.900. Atau yang kedua juga bisa kalau terjadi retest 1, retest 2-nya di 29.489. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di Bitcoin.
Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia reclaim MA50. Berarti buy limit geser ya. Buy limit pertama jadi di MA50. Sudah kena retest hari ini. Buy limit kedua jadi di 1780 dan buy limit ketiga jadi di 1705. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di MA50. Kita lihat besok pagi apakah Ethereum bisa bertahan di atas dari MA50 atau tidak. Kalau dia bisa berhasil bertahan di atas dari MA50, kita bisa limit posisi long di sini dengan target TP kita di MA20 untuk yang konservatif, yang agresif boleh pertimbangkan di 1909. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa di sini dia berhasil reclaim MA50 dan posisi long kita sudah kena target TP juga. Ya minimal target TP konservatif. Tapi not bad. Secara persentase itu sebesar 1,6%-an ya. Nah, untuk posisi spot karena MA50 berhasil di reclaim, maka buy limit ke berapa nih? Buy limit pertama jadinya ya. Buy limit pertama jadi di MA50, buy limit kedua jadi 68 sen, dan buy limit ketiga jadi di 64 sen. Itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bilang, posisi long sudah kita dapatkan. Target TP konservatif kena, target TP agresif di 72 sen. Untuk posisi shortnya masih jauh, malah sekarang setup yang lebih dekat adalah posisi long lagi apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP 72 sen. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, kondisinya dia ketahan oleh MA50 dan juga struktur 29 sen. Tapi ada reclaim tapi terlalu tipis, jadi gue belum anggap lah, kita tunggu sampai besok. Jadi untuk spotnya masih sama seperti kemarin, buy limit masih ada di 29 sen ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya juga dalam kondisi nanggung karena untuk MA50 sudah terlalu jauh buat kita buka posisi long. Jadi mungkin lebih dekat andaikan kalau sampai daily close di bawah dari 30 sen, kita bisa buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 29 sen. Dan untuk XRP kondisinya mirip seperti Matic ya, dia berhasil bertahan di atas dari struktur. Untuk XRP dia berhasil bertahan di atas dari 69 sen. Artinya buy limit kedua kita masih bertahan ya. Nah untuk posisi long kita sudah profitable juga tetapi masih belum kena target TP ya. Kita lihat nanti kalau sudah terlalu dekat sama ini ya, sama data economic calendar mungkin bisa pertimbangkan TP duluan. Kalau buat lo yang konservatif ya. Nah untuk posisi spot seperti yang gue bilang tadi, buy limit kedua masih bertahan, tinggal tersisa buy limit kedua dan buy limit ketiga di 59 sen. Untuk posisi futuresnya sudah dapat posisi long, target TP masih belum kena. Untuk posisi shortnya tinggal kita balikan logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 69 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di XRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk cryptocurrency. Ya. Dan juga untuk malam ini jangan lupa akan keluar beberapa data penting dari US ya. Jadi buat lo yang konservatif, pertimbangkan untuk TP duluan, andaikan udah mendekati ke jam berapa nih ya. Ini hari apa nih? Tomorrow ya, hari ini. Ya jam 7 malam ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sorry buat hari ini kemungkinan DCWT akan sedikit lebih telat karena gua rekaman tadi pagi tiba-tiba suaranya corrupted or something ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.